Halo semuanya, hai teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Aku sudah tebar kartunya. Ternyata aku tadi belum nge-on-in videonya ya. Ternyata sudah sampai sudah sampai 2 tebaran ya, 2 baris tebaran malah aku belum on gitu. Aduh, ada-ada aja deh. Oke. Aku mau menceritakan tentang hari ini ya, apa yang ada di dalam prediksi lintrik malam ini ya. Untuk teman-teman semua punya seseorang yang sedang ingin kalian kepoin ya, atau mungkin kamu ingin tahu seseorang yang saat ini sedang tidak dekat dengan kamu atau kamu mempunyai hubungan spesial dengan seseorang ya. Silakan kalian sebut namanya 3 kali dan, ikutin kelanjutan pembacaannya seperti apa dan sedang apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang terjadi pada diri dia ya. Apa yang sedang kalian alami teman-teman semuanya, oke, tetap bersabar, jangan terlalu panik ya. Aku menangkapnya di sini ada sesuatu hal yang mungkin membuat kamu beberapa belakangan ini sedih ya, panas hati, tidak enak perasaan gitu ya terhadap kekasih kamu ini. Sebenarnya ada apa? Apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang terjadi pada diri dia ya. Dari kartu tebaran yang pertama ya, di sana seseorang yang kalian pikirkan saat ini gitu ya, dalam jalannya gitu menjumpai kerumitan ya, ada pusing gitu ya, ada banyak masalah sepertinya yang sedang dia hadapi ya, ada ketidaksamaan dalam sebuah pemikiran di dalam kehidupan keluarga dia dengan keluarganya, dengan pasangan sahnya ya. Di sana ada permasalahan ya antara dia dengan keluarganya, sering cekcok, ada keributan kecil yang selalu terus-menerus, akhirnya hingga hari ini belum selesai, belum reda permasalahannya tersebut ya, masih mendera atau masih sedang berlangsung saat ini ya. Masalah yang kecil tapi membuat dia pusing dan rungsing sampai dia mungkin tidak ada bisa kasih informasi ke kamu, mungkin juga HP-nya dimatikan atau mungkin juga dia tidak mengabari kamu beberapa hari ini. Ya, itu dia sedang mengalami masalah dengan keluarganya gitu ya, yang mana masalah tersebut semakin hari semakin melebar dan hingga saat ini belum ada jalan keluar gitu ya. Oke, di sini tentang keuangan, tentang sebuah, penghasilan ya untuk keluarga gitu. Yang membuat dia saat ini mungkin dia, sedang dicereweti ya oleh orang tuanya, sedang dicereweti mungkin juga oleh pasangan sahnya ya. Ini pasangannya adalah perempuan, kalau dia seorang ibu ya kalau dia orang tua berarti dia seorang ibu ya, mencereweti dia gitu ya tentang, keuangannya dia ya, tentang dia memberikan nafkah pada keluarganya, yang membuat dia akhir-akhir ini ya banyak diem, banyak, pusing gitu ya, keadaan dia sedang sulit gitu. Sulitnya kenapa? Mungkin bukan karena penghasilannya ya, tapi karena dicerewetinnya gitu ya, dibawelin. Jadi kalau orang sering dibawelin, dicerewetin, akhirnya ada pertengkaran, perlawanan ya, ribut, ramai gitu ya. Jadi pusing gitu ya, dibales pusing, nggak dibales pusing, dicerewetin terus dia sama keluarganya ya. Untuk saat ini tentang keuangannya dia mungkin yang jadi komplainan dari si keluarganya gitu ya. Di sini tentang pekerjaan juga sih ya, uang dan pekerjaannya. Oh, dia banyak melamun nih ya, dia dalam keadaan sendiri banyak melamun gitu, hatinya benar-benar perih ya, benar-benar sakit sekali atas ucapan mungkin ya, atas sikap yang diperlakukan oleh si ibu ini ya, tentang si pasangannya ini ya. Dan di sini ada, ada pihak kedua dan juga ada pihak ketiga, oke. Di mana dia memiliki orang yang baru saja dia kenal ya, dia sedang dekat dengan orang yang baru saja dia kenal dan juga ada orang yang sudah lama dia kenal ya. Di sini dia sedang, tidak bisa terhubung ya, akhirnya menghalangi ya. Jadi gini, masalah
yang sedang dia alami bersama dengan keluarganya atau dengan pasangannya ini membuat dia dengan orang ketiganya atau orang yang baru saja dikenalnya sama dia nih, yang baru saja deket, itu menghalangi komunikasi antara dia dengan kamu gitu. Ini masalahnya saat ini. Kenapa dia menghilang, kenapa dia tidak memberi kabar, atau kenapa dia tiba-tiba mematikan ponsel atau tidak sama sekali memberitahu informasi tentang dia beberapa hari ini atau beberapa bulan ini ya. Ternyata dia memang sedang bertengkar dan pertengkarannya memang kecil, tapi itu sering yang membuat dia semakin pusing, semakin tidak karu-karuan ya pikirannya. Karena kalau yang namanya apa namanya tuh, dicerewetin kan nggak tahan ya, karena dicerewetinnya ada oleh pasangannya, ada juga oleh si orang tua dari si pasangannya ya. Di sini dia ya memiliki apa, hubungan gitu ya dengan orang baru, juga dengan orang ketiga ya, di mana hubungan mereka saat ini atau kamu dengan orang barunya juga ya itu terhalang ya, atau tidak bisa bicara atau tidak bisa ngobrol sama kamu gitu, sama dia orang yang baru dekat dengan dia ya, itu karena masalah keluarga gitu ya. Jadi membuat dia saat ini lebih banyak diam, lebih banyak cuek, bukan berarti dia cuek karena tidak peduli ya, tapi memang dia sedang konsentrasi dengan si pasangan sahnya ini dan orang tuanya yang sedang membuat hati dia perih saat ini ya. Oke, di sini dia dalam jalannya saat ini gitu ya, dalam masalahnya saat ini gitu, dia bingung ya, dia kesulitan gitu, bagaimana dia bisa keluar dari permasalahan yang sedang diocehin gitu ya, sama si pasangan sahnya, sama si orang tuanya. Karena ini dia mendapatkan serangan dari orang tua si perempuannya dan juga si perempuan ke dia, maksudnya pasangannya ke dia. Ini laki-laki ya, kita membacakannya soal si dia, mungkin ini bisa aja si dianya ini adalah laki-laki ya, karena di sini yang mencerewetinya adalah perempuan ya. Berarti kalau pasangan sahnya itu perempuan, si pasangan sahnya itu si perempuan ya, iyalah satunya lagi orang tuanya si perempuan atau laki-laki ya. Di sini dia pusing gitu ya, dia ngerasa diserang gitu ya, direndahkan gitu ya. Jadi kesulitan dia untuk berpikir, kesulitan untuk bisa mengambil jalan apa yang hari ini harus dia tempuh gitu ya. Sedangkan dia di sini memiliki kamu ya, orang ketiga di dalam hubungan ini, kamu sebagai orang ketiga, dan dia juga punya teman dekat gitu ya, yang mungkin baru dia kenal gitu, sehingga membuat saat ini komunikasi dengan kamu dan orang baru tersebut tidak berjalan dengan lancar, atau memang saat ini putus komunikasi gitu ya, karena dia sedang ada permasalahan di dalam kehidupan keluarganya. Oke, dalam sebuah hubungan dia memang sedang menjumpai kerumitan soal keuangan, soal finansial, soal pekerjaan ya. Membuat pikirannya saat ini benar-benar gelisah, tidak bisa berpikir tentang apapun ya. Ini ada masalah soal pekerjaan dia ya, dalam sebuah hubungan kerjasama gitu. Ada sebuah janji yang saat ini ya tidak sesuai seperti apa yang dia harapkan. Jadi mungkin ya si doimu ini mengeluarkan banyak uang atau meminjam uang gitu ya kepada si orang baru ini ya. Ternyata si orang baru ini adalah si perempuan yang mungkin dia ada menagih janji kepada si pasangan sahnya. Jadi tanpa sepengetahuan pasangan sahnya ini dia meminjam uang, atau dia menggunakan modal dari orang tersebut tapi tanpa sepengetahuan pasangannya. Sehingga saat ini mungkin dia ditagih, atau isi sini aku melihatnya kan ada kesulitan tentang keuangan ya, dan sebuah janji. Sepertinya dia memang sudah berjanji dan janjinya sudah lewat gitu ya. Akhirnya dia mendatangi rumahnya ya. Jadilah membuat keributan. Ini masalah tentang pekerjaannya dia yang bermasalah, yang tidak
memberikan keuntungan, memberikan kelancaran gitu ya dalam menghasilkan uang, sehingga di sini membuat dirinya banyak gelisah ya, pusing, banyak pikiran gitu ya. Akhirnya dia dengan hubungan dia dengan pasangan sahnya terganggu, sepertinya gitu ya, ada datang menjumpai keluarganya dia gitu ya, menagih sebuah janjinya gitu ya, dalam sebuah janji yang pernah dia pakai untuk digunakan di bisnis atau di usahanya dia gitu ya, di kehidupannya dia sehari-hari gitu. Apakah dia memiliki urusan di masa lalu? Aku melihatnya mungkin ada juga ya, karena mungkin ini sudah terlalu lama gitu ya. Akhirnya si orang baru ini muncul, ada orang baru dan ada orang ketiga yang sudah sangat lama. Mungkin dia meminta bantuan kepada orang ketiga ini ya, dan orang baru ini mungkin ada rasa gitu ya sama si doi kamu ini, tetapi mungkin mungkin ya di sini tidak direspon gitu, karena dia lebih mencintai kamu sebagai orang ketiga, tapi justru dia mengeluarkan masalah ini demi untuk mendapatkan cinta si doi yang sedang kamu pikirkan ini. Apakah teman-teman ada yang sama dengan cerita malam ini? Ceritanya aneh ya. Iya memang seperti itu. Jadi tentang pekerjaan, tentang penghasilannya dia ya, dia sedang bermasalah dengan pasangan sahnya ya, dia merasa sangat cemburu ya, pasangan sahnya ini cemburu ya, karena dia memang dekat banget dengan orang yang selalu membantu dia gitu. Ternyata dia adalah yang apa ya, yang orangnya cantik gitu, yang fisiknya bagus gitu. Aku melihat dari kartunya kan seperti itu ya. Di sini cantik ya, bagus, emok gitu ya. Mungkin si pasangan sahnya ini cemburu gitu, bertengkar lah ya, ada pertengkaran, ada perselisihan di antara mereka ya, sehingga dia tidak bisa komunikasi ke kamu dan juga tidak bisa komunikasi kepada orang yang sedang dekat ini, yang baru saja dekat dengan dia tapi sudah banyak mengeluarkan bantuan untuk si doi ya, untuk keperluan entah kamu yang orang ketiganya yang memberikan bantuan, ataukah dia dari orang yang baru saja dikenal ini, mungkin karena perasaan sayang dan cintanya ya, jadi dia bisa saja gitu memberikan bantuan melebihi apa ya namanya ya, nggak diminta juga dikasih, namanya orang suka gitu ya, tapi tiba-tiba ditagih lagi karena dianya mungkin ya gitu tidak tidak berbalas cinta, akhirnya berakibat seperti ini ya, di rumah tangganya ribut dengan kamu, jadinya jauh ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini sudah nasibnya dia seperti ini ya, kamu sedang berhubungan dengan orang yang benar-benar bermasalah dalam hal keuangan. Buat teman-temanku semuanya, semoga tidak ada pasangan yang istilahnya ekonominya di bawah kamu ya. Dia orang yang tidak mempunyai karir yang bagus. Semoga meskipun dia tidak memiliki karir yang bagus, tidak memiliki penghasilan yang besar, tapi kamu tidak terlibat di dalam hubungan yang seperti ini, karena walau bagaimanapun ini akibatnya fatal gitu. Dia nagih ke keluarganya, terus dia tahu gitu ya, ternyata ada hubungan selain dengan dia ya, ada kamu gitu, terus dia cemburu, akhirnya dibuatlah masalah ini jadi besar ya. Kesal gitu kan, akhirnya apa ya, membeludak gitu ya si si cewek baru ini, jadinya udah deh gitu ya, akhirnya pecah gitu ya. Dan mau bisa apa, yang jadi korbannya kamu gitu ya, yang jadi korbannya adalah pihak ketiga ini yang nggak pernah mungkin disapa gitu ya. Ternyata dia sedang dekat dengan seseorang yang ya ternyata dia memiliki income atau penghasilan yang lebih dari kamu. Sebenarnya bukan kamu tidak bisa bantu ya, cuman mungkin kamu sudah banyak membantu dia, tapi dia mungkin sudah sangat malu banget gitu ya meminta bantuan kepada kamu ya. Jadi dia bermasalah nih sama orang baru ini dengan urusan hati, mungkin dipakai ya untuk mendapatkan modal usaha dia gitu ya. Memang sebenarnya bagus sih gitu loh, nggak ada salahnya, tapi mungkin dia tidak bisa menepati janjinya untuk membayar, atau mungkin juga karena masalah dan perasaan hati ya, yang kita melihatnya mungkin nggak di apa, si orang baru ini nggak direspon baik gitu, akhirnya kesel, akhirnya bikin masalah. Ya enak juga sih kalau emang punya saham banyak, jadi bisa jadi bos ya, berkuasa, jadi bisa ngomong apa aja gitu ya. Aduh, bisa nyakitin enak banget ya nggak sih?
Orang laki-laki brengsek harus digituin kayaknya. Oh, tidak, 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 tidak. Aku tidak mengajarkan hal seperti itu ya, teman-teman ya. Kita memang mungkin tidak ingin ya, ada punya pasangan yang bisa meminjamkan uang, misalkan sama-sama memberikan support bantuan ekonomi gitu ya. Nggak masalah sih sebenarnya, tetapi yang jadi bermasalahnya adalah saat dia mungkin sudah concern dengan bisnis, nah kamu membantu dia, ya udah harus setia dengan kamu, tapi ini dia bercabang gitu ya, bercabang tiga, ini bahaya gitu ya buat kelangsungan kamu, karena kamu yang paling sangat banyak merugi ya, bukan pasangan sahnya ya, karena pasangan sah mungkin akan menjadi juara ya, dia nggak mengeluarkan apapun. Lalu untuk pasangan keduanya dia kan diiming-imingi janji manis gitu kan. Nah, kamu yang sudah lama berjuang dengan dia itu yang banyak tekor, yang banyak kerugian dan banyak apa ya? eh Jatuh bangunnya tuh kamu banget yang ngerasain gitu. Kalau pasangan sahnya mungkin dia tidak berani gitu sih. Doi kamu ini mengusik dia gitu ya. Aduh, bahaya banget deh teman-teman semuanya, hati-hati ya. Jangan sampai terlibat dalam kasus percintaan seperti ini. Tapi mungkin juga nggak tahu ya kenapa bisa nanti ngalamin hal seperti ini. Itu namanya takdir. Kita kan nggak pernah tahu ya diperjumpakan dengan siapa, orang mana gitu kan. Tahu-tahu kamu punya masalah segitu gedenya. Kamu nggak tahu sebenarnya gitu ya. Semua itu karena takdir. Oke, kita bacain zodiaknya ya. Untuk zodiaknya apa saja sih? Untuk zodiaknya kali ini apa saja dalam cerita malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya ya tidak ada yang mengalami hal tersebut. Tolong komentarnya tidak tidak membabi buta ya, sabar, tenang gitu. Nggak apa-apa, komen aja. Aku selalu santai menanggapinya. Apa yang ada di dalam hatimu keluarin aja biar aku bisa ambil buat ide aku pembacaan berikutnya ya. Di sini ada King of Coins ya, dimana memang saat ini dia sedang membutuhkan uang ya, sedang betul-betul berada di dalam urgent gitu ya, belum datang apa yang diharapkan gitu, sepertinya ya, berupa uang gitu, untuk apa yang saya bilang tadi gitu ya, untuk memenuhi janji dia terhadap orang yang sudah memberikan bantuan. Ada 10 tongkat ya, dimana memang saat ini dia sedang banyak sekali ya menanggung beban, mengangkat beban berat ya sepertinya, untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri ya, sehingga sepertinya dia memang benar-benar sangat kelelahan teman-teman ya. Dia tidak terhubung dengan kamu saat ini, memang sedang konsentrasi dengan orang baru ini ya, untuk bisa melunasi atau menyelesaikan urusan dia dengan orang tersebut ya. Orang baru tersebut yang selalu memberikan bantuan kepada dia, ternyata ujung-ujungnya ada perasaan. Tapi kita lihat di sini memang si doi kamu nggak terlalu cinta sih, enggak gitu loh. Ada Fake of Wands ya, dimana saat ini dia lagi banyak mikir ya, apa yang mesti saya lakukan saat ini gitu ya. Dia mau pergi kemana, mau bagaimana, tapi untuk saat ini memang dia ingin melakukan sesuatu ya agar dia bisa keluar dari masalah ini dengan segera ya. Kita cek lagi. Oke, ternyata ya kita sudah dapat the justice, di mana mungkin doi kamu ini sudah terlibat dengan kasus ya, ada hubungannya dengan kriminalitas. Jadi bisa jadi orang pihak kedua ini melaporkan si doimu ini ya, dengan tuduhan atau dengan kasus gitu, akhirnya membesar ya, kini dia berurusan dengan hukum gitu ya. Jadi kekasih kamu, doi kamu yang kamu pikirkan selama ini tidak ada komunikasi, tidak ada informasi bagaimana keadaannya dia saat ini, dan handphone pun mungkin mati gitu ya. Ya ini dia sedang bingung, sedang pusing, ternyata dia sudah dilaporkan ya, sudah terlibat dengan perkara hukum gitu ya. Sepertinya orang kedua ini benar-benar sudah sangat marah sama dia.
Ada the temperance, di mana dia berusaha untuk tenang hatinya, pikirannya untuk lebih tenang gitu ya. Bagaimana dia bisa keluar dan mencari jalan agar dia bisa diringankan ya dari masalah hukum ini. Ya, dia sedang begitu, sedang mempertimbangkan apa ya, bagaimana jawabannya dan apa yang akan terjadi pada dirinya gitu. Dia sudah berpikir ke depannya. Mungkin nanti dia ada komunikasi sama kamu kalau ini udah selesai, tapi kita cek lagi apa yang akan terjadi pada dia selanjutnya. Coba kita cek lagi. Di sini ada King of Cups ya, dimana nanti ya kan, betul. Nanti ada seseorang yang akan membantu dia. Ini orang tersebut adalah seseorang bergender laki-laki ya, yang akan membantu doi kamu untuk keluar dari masalah yang sedang dia hadapi saat ini ya. Dan ini juga perasaannya dia saat ini kepada kamu ya. Dia merasa ada mengingat kamu ya di sini. Ngerasa dia itu kangen, dia rindu kamu gitu ya. Dia sepertinya memang saat ini ingin sekali terhubung dengan kamu, tapi keadaannya lagi susah. Mungkin handphonenya juga tidak bisa aktif karena urusan hukum ini ya, membuat dia mungkin harus tidak berkomunikasi dengan kamu. Kamu mesti yang sabar ya. Ini saat ini memang dia sebenarnya gawa guys gitu ga. Dia itu lagi mikirin kamu sih gitu ya. Ya, namanya orang sedih gitu ya, pasti akan terpikirkan siapa orang yang paling baik dan dekat dengan dia gitu ya. Di sini ada King of Wands ya. Pada akhirnya memang akan ada orang yang membantu dia gitu ya, mengeluarkan dia. Bagaimana nanti kasus ini akan segera selesai. Nanti akan ada penolong ya untuk dia. Oke, ada As of Cups. Dimana di sini ada perasaan dia campur aduk sih ya, antara dia mikirin kamu, mikirin apa ya namanya itu, sekarang masalah yang sedang dia hadapi gitu, dan masalah perempuan atau orang baru yang saat ini dekat sama dia. Dia sedang banyak sekali yang dia pikirkan hingga tumpah-tumpah ya masalahnya. Pikirannya benar-benar sudah tidak terbendung lagi ya. Banyak masalah yang dia hampir pikirin gitu ya, hampir bercabang-cabang. Kalau air ini di dalam cawan sampai tumpah-tumpah gitu mikirnya ya, saking penuhnya gitu. Dia mau mau bagaimana gitu, tapi dia sempat terkoneksi sama kamu ya. Mungkin kamu sekarang ini perasaannya ada perih, ada was-was, ada gelisah. Nah, ini ada koneksi dengan dia, di mana dia sebenarnya sedang membutuhkan bantuan doa ya dari kamu. Kalau kamu tidak bisa memberikan mungkin secara materi atau tidak bisa datang, kamu bisa mendoakan dia, itu kata hatinya ya saat ini. Ini di sini ada Knight of Coins ya, dimana ya dia sedang menenangkan diri gitu. Bagaimana cara dia untuk mendapatkan uang gitu ya. Sedang menenangkan diri agar dia bisa mendapatkan sebuah ide untuk mengurus atau menyelesaikan masalah yang sedang membelenggu dia saat ini ya. Apakah dia akan terbebas dari masalah tersebut dan kembali kepadamu? Aku lihat Knight of Wands ya, ya sepertinya dia akan terus berjuang sih ya, berjuang, fight gitu ya untuk bisa mendapatkan kebebasan itu, dimana benar-benar dia ingin segera selesai gitu ya. Ten of Cups ya, dimana dia juga sedang merindukan keluarganya ya saat ini, pasangannya dia gitu ya. Dia sangat apa ya, saat orang sedang dirundung masalah, ditimpa masalah, yang teringat dan terlihat di mata hatinya dia adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan dia, yang selalu memberikan kasih sayang. Nah, itu yang terlintas saat ini di pikiran dia ya. Apakah dia akan terbebas dari masalah ini? King of Sword. Aku pikir ya pasti ya gitu. Ini dengan tegas aku katakan dia akan bebas gitu. Ada Nine of Cups ya, betul. Dimana nanti dia akan menjumpai kebebasan ya, ketenangan jiwa dia akan mendapatkan hal tersebut dengan cepat ya, dengan bantuan-bantuan orang-orang yang tadi sudah aku bacakan ya. Di sini ada Two of Swords, dimana dia sebenarnya tidak ada jalan pilihan mau bagaimana gitu ya. Bingung dia bagaimana kalau dia mengikuti si orang kedua ini ya, mungkin dia nggak bisa bayar gitu. Tapi kalau misalkan dia mengikuti kasus ini, dia juga akan dimasukkan ke dalam hukum gitu ya. Ada mungkin berurusan dengan
kepolisian gitu, membuat dia bingung saat ini ya. Tapi dia akan bebas kok, teman. Hari ini memang bener-bener bingung banget dengan keadaan dia saat ini. Dan di sini ada Four of Cups ya, dimana memang dia bener-bener kesedihan banget ya. Dia betul-betul sedang ingin sendiri, tidak membutuhkan siapa-siapa gitu, tidak membutuhkan omongan dari mana-mana. Dia menutup semua akses ya. Begitu juga hati dia, dan dia juga tidak bicara dengan siapapun. Dia ingin menenangkan diri ya, agar dia cepat terlepas dari beban dan masalah yang saat ini sedang dia hadapi ya. Apakah ini masalah percintaan dengan orang kedua? Aku lihat di sini teman-teman ya. Ini kasusnya dua sih, cinta dan juga uang gitu yang membuat dia jadi bermasalah besar gitu ya. Semoga ini aku ya aku afirmasikan saja. Semoga ini masalahnya tok hanya uang, tidak ada perasaan dengan orang baru tersebut, dengan orang pihak kedua yang memberikan bantuan. Karena aku melihat juga dia kan sudah punya kamu dan juga sudah punya pasangannya. Semoga tidak ada lagi kedua, ketiga, keempatnya lagi ya setelah kamu cukup gitu ya. Mungkin kamu saja yang harus dia pikirkan, dan juga pasangan saja mungkin dia abaikan karena sudah banyak menyakiti perasaan dia saat ini. Itu yang sebenarnya dia ingin sampaikan ya. Dia bingung saat ini memilih yang mana, bagaimana harus dia lakukan gitu ya. Tapi dia maunya keduanya. Terus dia juga mungkin meminta di dalam batinnya agar kamu bisa mendoakan dia supaya dia bisa keluar dari masalah yang sedang mendera dia saat ini ya teman-teman semuanya. Semoga ini ceritanya tidak ada di dalam kehidupan teman-teman. Jika memang ini ada dan benar-benar ini terjadi di dalam kehidupan teman-teman semuanya, yuk cerita ya di komen apakah seperti itu atau memang ada lebih berat dari apa yang saya bacakan saat ini ya. Oh, oke, berat banget sih sebenarnya. Aku kasihannya gini loh, di kamunya itu loh ya. Ternyata dia ada hubungan kerjasama dengan orang yang baru dia kenal gitu, tapi di situ ada perasaan hati yang dia pakai. Aku jadi nggak suka gitu ya. Kalau memang dia tuh fokus ya satu aja gitu ya sama kamu gitu, nggak usah ada orang lain lagi, tapi dia malah ada orang lagi gitu ya. Ini kan namanya benar-benar kayak menantang, ya akhirnya karma turun ya. Jadi mau bagaimana gitu, kamu juga sebenarnya mau benci sebenci apapun, karena kamu sayang ya kamu doakan lagi, kamu mungkin mencoba untuk mencari atau bisa terkoneksi dengan dia melalui mungkin bisa telepon atau ketemu gitu ya. Kamu berusaha, aku lihat sih kamu berusaha banget untuk menolong dia gitu, tapi dianya sendiri sepertinya kayak udah ya, bikin masalah terus gitu. Jadi kamu yang selalu direpotkan gitu. Kalau pasangan saja mungkin udah angkat tangan ya, udah males gitu untuk ngurusin ini ya. Tapi mungkin dia sangat bergantung kepada kamu, meminta pertolongan, mungkin ya di dalam batinnya terkoneksi. Mungkin ada beberapa hati teman-teman semua yang ngerasain panas, gelisah ya, nggak enak lah pokoknya, was-was, ngerasa pingin ingetnya ke doi terus ya. Ternyata ini yang sedang dialami. Tapi kalau teman-teman tidak serupa dengan apa yang saya bacakan ini, ya monggo, nggak apa-apa ya, nggak usah nggak usah terlalu harus disama-samakan. Memang ini yang kutariknya seperti itu ya guys ya. Dan teman-teman semuanya, kalau emang ada cerita yang sama silahkan komen ya. Dan untuk pembacaannya cukup di sini saja. Semoga ini resonate gitu ya, ataupun kalau tidak diambil saja pelajarannya agar kamu berhati-hati jika kamu mengalami atau sedang berhubungan dengan suami orang gitu ya. Atau dengan laki orang, dicek dulu, dilihat dulu apa dia punya masalah lain, apa dia punya kelainan dalam sifat, sikap dan kebiasaan, agar kamu tidak terjebak di hari esok dalam masalah dia ya. Kamu tidak tahu menahu ternyata kamu terseret. Tapi kalau misalkan tidak terseret, kamu juga kan pasti akan cari tahu kenapa kamu dicuekin, kenapa kamu ditinggalkan, kenapa kamu nggak dikasih tahu. Kamu juga sama menderita. Jadi dua-duanya itu sama-sama menimbulkan hati yang tidak tidak tenang, tidak nyaman gitu. Jadi sebaiknya cari tahu dulu ya, sebaiknya cari tahu dulu supaya tidak menyesal di kemudian hari. Ada inisial D di sini, ada P, ada N, I, ada S,
ada O, ada Q. Ya, sebentar teman-teman. B, L. Duh, susahnya. R, H, M, dan ada huruf J dan A ya. Untuk zodiaknya di sini ada Taurus, ada Sagittarius, Aries, Pisces, Gemini, oke. Ada Virgo, ada Leo, ada Aquarius, Libra, dan Cancer ya teman-teman semuanya. Semoga malam ini, hari ini resonate ya. Kalaupun tidak, bersyukur karena ceritanya kurang bagus. Dan teman-teman semuanya tetap jaga mental. Jangan pernah menyakiti orang lain karena karmanya akan lebih sakit berkali lipat. Jangan merendah dan menghina orang lain ya. Karena itu akan kembali lagi. Setiap ucapan yang merendahkan orang lain, yang menghina orang lain itu akan kembali kepada si pengucapnya ya. Untuk dijadikan ujian di dalam kehidupannya. Hati-hati, jangan terlalu ambisius untuk menjatuhkan orang lain. Tidak perlu terlalu benci kepada orang lain karena walau bagaimanapun setiap manusia kita punya kekurangan dan juga ada kelebihannya ya. Buat teman-teman semuanya kudu diingat, tetap jangan jauh dari doa dan dari Tuhan semesta supaya hidup kita selalu aman, terjaga dan dilindungi dari segala hal ya, entah itu urusan dunia yang begitu sangat memusingkan dan juga urusan kita dengan karma. Semoga kita selalu diselamatkan, mawas diri dan bisa jaga sikap dan jaga mulut kita, dan setialah pada pasangan. Semoga rezeki berlimpah ruah, kemakmuran didapat dan selalu diberikan kesuksesan, kelancaran dalam setiap segala urusan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, sampai jumpa, bye bye.